Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Surisna kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sastra untuk Kita, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Program Subasita disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, mungkin sebagian dari sahabat bahasa sudah mengetahui bahwa salah satu program yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Badan Bahasa, kemudian diteruskan oleh Balai Bahasa dan Kantor Bahasa adalah kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Itu juga dilaksanakan di Provinsi Bali untuk melaksanakan revitalisasi bahasa Bali. Salah satu tahapan dalam kegiatan revitalisasi ini adalah dengan pelaksanaan pelatihan revitalisasi bahasa daerah bagi guru SD dan SMP dalam rangka Tunas Bahasa Ibu. Untuk membahas topik ini di studio Subasita sudah hadir salah satu anggota KKLP dan panitia dari kegiatan ini. Beliau adalah Ibu Eka Tini Negari. Bu Eka, selamat datang, Bu Eka. Iya. Bu, tadi sudah saya informasikan bahwa kegiatan revitalisasi dilaksanakan di Provinsi Bali, gitu ya. Rangkaian kegiatan revitalisasi ini sudah dengan sebelum ini ada kegiatan rapat koordinasi antar instansi sudah ada, kemudian komunikasi dengan pihak sekolah, pihak dinas itu sudah. Lalu kegiatan yang terakhir dilaksanakan adalah pelatihan revitalisasi bahasa daerah itu. Ya, betul ya, Bu Eka? Ya, betul. Dan Bu Eka salah satu yang menangani kegiatan itu, gitu ya. Jadi untuk kali ini saya akan kulik sedikit tanya-tanya tentang kegiatan yang sudah berjalan ini. Kan sudah berjalan, Bu Eka, ya? Sudah berjalan. Kapan ini, Bu, kegiatannya? Kemarin tanggal 26 sampai dengan 30 Juni. Juni. Ya. Berarti bulan lalu ya, akhir bulan ya. lalu. 5 hari ya, Bu Eka? Iya, 5 hari tempatnya di Hotel Prim Plaza. Prim Plaza Sanur. Ya. Oke, yang di Sanur. Ya. Baik, Bu Eka, kegiatan ini tentu ada hal yang melatar belakangi kenapa kegiatan ini dilaksanakan. Oke, kalau boleh tahu latar belakang dari pelaksanaan kegiatan ini apa, Bu Eka? Terima kasih, Mas. Revitalisasi bahasa ini saya jelaskan sedikit tentang revitalisasi. Revitalisasi bahasa itu merupakan upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pewarisan bahasa daerah kepada generasi muda. Ya. Sehingga daya hidup bahasa daerah, terutama bahasa Bali, berada pada taraf aman. Gitu. Nah, berdasarkan hasil pemetaan bahasa kemarin yang sudah dilaksanakan sebelumnya, status bahasa Bali ini, termasuk dalam kategori aman ya, masih dianggap aman ya. Itu kalau saya mengatakan itu di atas kertasnya aman begitu ya, Bu Eka, tapi di lapangan juga kita tidak boleh santai-santai saja begitu ya, tetap harus waspada juga karena banyak juga bahasa lokal kita, bahasa daerah di Indonesia itu sudah tidak ada penuturnya, sudah punah ya. Oke, terus lanjut, Bu ya. Kategori model A itu mempunyai karakteristik seperti yang Nyoman katakan tadi, itu berada dalam taraf aman. Ya, ada lagi jumlah penutur masih banyak, masih digunakan sebagai bahasa di daerah di Bali masih dipakai lah, ya. Sepertinya kita sebetulnya tidak usah khawatir, tetapi dalam kenyataan untuk berikut dalam perkembangannya kita tidak bisa menjamin ya kalau tidak ada usaha pemetaan itu. Itulah perlu diadakan revitalisasi. Terus untuk revitalisasi itu nanti diadakan pelatihan buat guru-guru untuk melatih anak-anaknya, disampaikan, ditularkan kepada anak-anaknya. Oke, berarti kegiatan revitalisasi pelatihan ini latar belakangnya seperti itu. Iya, betul, Bu ya. Baik, Bu, tadi sudah disampaikan latar belakang, kemudian sekilas juga tujuannya sudah disampaikan. Bisa lebih detail lagi tujuan dari kegiatannya apa? Revitalisasi bahasa daerah itu memiliki tujuan agar penutur muda dapat menjadi penutur aktif bahasa Bali, mempelajari bahasa daerah menyenangkan. Bahasa daerah itu supaya dipelajari bagaimana bisa
senang mempelajarinya. Itu tujuan kita itu agar anak-anak bisa senang. Iya, dan tertarik untuk belajar dan menggunakan itu ya. Betul. Karena begini Kak, saya juga dari pengalaman anak ya. Pelajaran bahasa Bali itu seperti menakutkan. Momok yang sangat menakutkan. Iya. Kadang-kadang ini saya menemani mereka belajar itu, saya sendiri merasakan berapa susahnya bahasa Bali itu. Karena mungkin pengemasannya yang kurang menyenangkan. Jadi tujuan dari kegiatan ini supaya menjadi menarik, menyenangkan, sehingga anak-anak bisa ingin terus belajar. Saya ingin selalu belajar ini karena sudah dia suka dikemas, gitu ya dengan menarik. Dikemas dengan menarik. Oke. Kemudian kegiatan-kegiatan ini tadi juga sudah sempat saya sampaikan bahwa ada koordinasi dulu antar instansi. Nah, kalau sekarang kita berfokus pada kegiatan pelatihannya ini, tahapan dari kegiatan pelatihannya apa saja, Bu? Ada beberapa tahapan yang kita lewati, harus kerjakan. Ya, di antaranya itu pertama kita melakukan rapat koordinasi antar instansi untuk penentuan model pembelajaran bahasa daerah untuk tingkat sekolah dasar dan SMP ya. Sekolah menengah. Kemudian menyusun model pembelajaran bahasa daerah. Setelah itu tersusun, diadakan diseminasi, terus diadakan penyuntingan juga supaya karena modul itu juga disusun tidak gampang gitu ya. Ada tahapan yang harus diikuti. Oke, setelah modul tersusun, Bu Eka, kemudian ada diseminasi ada diseminasi, dilanjutkan dengan pelatihan. Nah, puncaknya itu di pelatihannya itu ya, berarti hasil dari model itu model yang sudah jadi, sudah selesai disunting, sudah dicetak, kemudian dibawa pada saat pelatihan biar guru-guru bisa membaca model pelatihan itu, nanti bisa ditularkan kepada guru di sekolah. Betul. Pada guru dulu. Ini kan hanya perwakilan yang hadir dalam kesempatan pelatihan itu, jadi bisa ditularkan kepada guru yang lain di sekolah, kemudian guru yang diteruskan ke anak-anak. Setelah pelatihan itu ada tahapan lagi, Pak? Ada tahapan lagi, nanti pemantauan yang mungkin akan dilaksanakan pada bulan Agustus nanti. Kita ke daerah memantau sejauh mana pelatihan itu yang diperoleh waktu pelatihan itu diperoleh diteruskan kepada anak-anak. Ya, baik. Dalam pelatihan itu yang terlibat siapa saja, Pak? Banyak pihak yang membantu kita dalam mulai dari awal sampai dengan pelatihan itu terlaksana. Ada banyak pihak yang ikut terlibat ya, seperti duta bahasa, penyuluh bahasa Bali, terus guru-guru, ada guru bahasa Bali, ada pengawas, terus KKG, dan dinas juga ya, pasti. Ya, kalau kita berkoordinasinya ke dinasnya yang menunjuk KKG dan MGMP untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi banyak pihak. Semua unsur pendidikan itu terlibat ya. Baik. Nah, kemudian tadi Bu Eka sempat menyampaikan bahwa peserta dari kegiatan ini adalah guru SD dan SMP ya. Kalau dari jumlah gimana Bu Eka? Jumlahnya lumayan banyak. Kalau jumlah secara keseluruhan itu 252 orang yang berasal dari seluruh kabupaten kota sebali. Ya, itu terdiri atas yang seperti saya katakan tadi, KKG SD, pengawas SD, guru bahasa daerah, MGMP, pengawas SMP, guru bahasa daerah SMP. Nah, peserta ini dibagi menjadi peserta SD dan SMP yang terdiri atas tingkat SD sebanyak 171 orang, sedangkan dari tingkat SMP sebanyak 81 orang. Jadi jumlah totalnya 252 orang. Tadi mereka juga sudah menyampaikan bahwa kegiatannya itu dilaksanakan di Sanur ya, di Prime Plaza Hotel itu. Kemudian saat pelaksanaan kegiatan itu, waktu pembukaan siapa sih yang hadir ya? Ketika pembukaan, terima kasih. Ketika pembukaan untuk Tunas Bahasa Ibu dilaksanakan pada tanggal 26 itu hari Minggu. Pembukaannya hari Minggu ya? Ya, itu kegiatan diawali dengan pembukaan, terus
dihadiri oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus membuka acara secara resmi. Itu mewakili gubernur ya. Terus dari Badan Bahasa hadir sekretaris badan, terus PLT Kepala Biro. Iya Biro ya betul. Terus Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Kepala Subbagian Umum dan para narasumber. Dan juga beberapa staf Balai Bahasa juga hadir ke sana ya. Baik. Penyuluh Bahasa Bali dan Duta Bahasa. Dan juga pelaksanaan waktu itu juga mengundang media banyak ya, karena saya lihat dari postingan di media sosial ya banyak dari pihak media itu ya, ada koran ya, media online juga banyak sih mereka ya. Ada ya, medianya itu seperti koran Bali, terus Pos Bali, terus ada dan waktu itu juga berita di media online lumayan gencar ya kegiatan itu mereka ya, lumayan ramai kan. Waktu itu sempat saya mencari revitalisasi bahasa Bali, judul artikel ternyata banyak artikel tentang itu ya. Baik, Bu Eka, dari 250 sekian ya, 250 sekian peserta, pelaksanaannya di aula atau bagaimana Bu Eka? Karena banyak peserta, jadi kami bagi menjadi dua bagian. Yang kelas di tingkat SD kami bagi menjadi 4 kelas, dan untuk tingkat SMP-nya 2 kelas karena jumlahnya SD yang lebih banyak. Iya betul. Sedikit. Jadi untuk tingkat SD dibagi menjadi 4 kelas. SD 4 kelas, SMP yang 2 kelas. Berarti punya 6 kelas. 6 kelas yang rata-rata ya kurang lebih 40 orang masing-masing dalam kelas. Satu kelas. Itu juga lumayan banyak ya sebenarnya. Iya, karena mungkin tempat terbatas, pengajar yang terbatas ya BK ya. Kemudian kalau dari materi-materi yang disampaikan antara SD SMP itu sama BK atau gimana? Ada beda ya, bisa saya sampaikan di sini. Untuk tingkat sekolah dasar itu materi yang disampaikan itu dalam bahasa Bali ada Mesatwa Bali, memaca puisi Bali, memaca aksara Bali, megending Bali utawi gending rari, megending macepat, nyurat aksara Bali, dan mecicing pedan. Itu materi untuk SD. Kalau SMP wonten memaca aksara Bali, nyurat aksara Bali digital, memaca puisi Bali, mapidarte, nutur TikTok, bebanyolan, lan potrekan. Ini masing-masing 7. Lumayan banyak materi ya. Banyak materi. Dan materinya juga tidak hanya tradisional, tetapi juga ada yang modern ya, ada TikTok juga di sana. Bebanyolan itu mungkin stand up comedy ya? Kalau diistilahkan di sini itu bebanyolan. Begitu, baik. Nah, tadi Bu Eka sempat juga menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka festival Tunas Bahasa Ibu, begitu ya. Seberapa penting sih kegiatan itu Bu Eka? Kegiatan pelatihan ini sangat penting untuk nantinya muaranya ke festival itu. Kalau tidak ada festival, kemungkinan anak-anak akan ogah belajar. Kalau sudah dipacu dengan hadiahnya juga lumayan besar gitu. Jadi adalah ada perhatian dari pemerintah. Jadi itu maksudnya biar ini, karena bahasa Bali itu lihat saja Angga Ungguhin bahasa Bali juga sangat menjadi, memang seperti kata Niman tadi, menjadi momok kan. Angga Ungguhin itu menulis aksara Bali juga sangat dikira sulit. Iya, betul. Kalau tidak kita kemas dengan yang materi yang menarik gitu ya. Nanti dan muaranya nanti ada lomba, tentu anak-anak akan tertarik mengikuti festival itu dengan mempelajarinya lebih tekun. Betul. Karena mereka benar, biasanya anak-anak itu kalau mereka belajar harus ada tujuan gitu ya. Kalau hanya belajar supaya kamu pintar sebenarnya enggak ya. Tapi mereka belajar untuk dapat nilai besar atau ikut lomba begitu ya. Dan menjadi dikenal orang. Betul. Kegiatan dilaksanakan 5 hari, diikuti oleh 250 sekian orang. Kemudian dari peserta sendiri, mereka menilai kegiatan ini seperti apa sih mereka? Peserta kebanyakan yang
merasakan mendapat manfaat, senang, terus bisa ikut kegiatan ini, terus kalau bisa dilaksanakan setiap tahun atau bisa lebih dari setahun itu, karena kan guru ini hanya perwakilan yang bisa betul. hadir dalam ini karena kuota kita terbatas, jadi masih banyak yang belum terjangkau ya. Jadinya hanya beberapa guru laksanakan. Mereka menyambut positif. Baik kegiatan ini. Sangat baik positif. Dan juga ini bisa menjadi ajang mereka berkumpul ya, antar kabupaten gitu ya. Betul ya, pertemuan mereka membahas masalah-masalah mereka di daerah gitu. Jadi mereka bisa kayak reuni. Ya, reuni lalu berbagi sharing begitu ya. Karena hari terakhir kegiatan ini saya sempat main ke sana dan melihat bagaimana peserta sepertinya menikmati sekali gitu ya, dan betul, karena juga kan kegiatan ini dilaksanakan di hotel dan mohon maaf, tidak semua guru-guru itu pernah tidak semua dari kita tuh pernah tinggal. Ini juga kesempatan kita memberikan penghargaan ke mereka begitu ya, Beka ya. Nah, dari kegiatan 5 hari, kemudian dari persiapan, kendala-kendala yang dihadapi oleh panitia apa, Beka? Kendalanya ketika pelaksanaan kegiatan, merasa peserta itu merasa kewalahan dengan waktu yang begitu singkat, materi padat, jadi mereka merasa di dressur ya. Iya, di pressure gitu ya mereka ya. Iya, merasa terlalu capek, ditekan. Karena sampai malam ya kegiatannya. Sampai malam gitu. Walaupun materi yang disampaikan sangat menyenangkan, tetapi karena lelah juga, betul. penerimaannya juga tidak maksimal jadinya. Dan juga kan beberapa dari guru itu sudah tua begitu, itu juga menjadi kendala ya. Ada yang sakit juga? Ada yang sakit ya, ada yang tidak fasih juga menggunakan teknologi ya, karena kita juga di sana membiasakan menggunakan teknologi ya. Itu juga. Bahasa Bali kita bisa dikembangkan di media, di dunia modern ini juga bahasa Bali bisa digunakan. Iya, baik. Nah, yang terakhir Bu Eka, pesan Bu Eka kepada para guru-guru yang ikut dulu atau kepada guru-guru bahasa Bali lah secara umum. Pesan saya kepada guru-guru, teman-teman guru bahasa Bali, agar tetap semangat menyampaikan materi ilmu kepada anak didik, supaya anak didik juga tetap semangat ya untuk melestarikan bahasa kita. Kan bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan bahasa kita sendiri. Jadi kita harus tetap semangat bahwa bahasa kita pasti bisa dilestarikan. Iya, betul. Termasuk saya juga, generasi saya itu sudah peralihan mungkin ya untuk generasi saya itu, apalagi generasi yang lebih muda lagi, lebih susah lagi menggunakan bahasa Bali ya. Oke, semoga dengan seperti itu, supaya dengan adanya kegiatan ini pelatihan ini dan nanti festival ini, semakin bahasa kita ini tidak tergerus sama. Iya, oke. Bisa memberikan motivasi kepada guru-guru juga mereka ya. Baik Bu Eka, itu saja mungkin diskusi kita kali ini. Saya juga sudah mulai batuk. Ya Bu Eka ya, cukup Bu Eka ya. Nanti kelanjutan dari kegiatan ini lagi saya akan menagih Bu Eka untuk berbicara di sini. Ya Bu Eka ya. Bu Eka sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Baik sahabat bahasa, demikian tadi diskusi saya dengan Ibu Eka Tininegari yang sudah berbicara tentang kegiatan pelatihan bahasa Bali pada guru SD dan SMP dalam rangka Festival Tunas Bahasa Ibu. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akan bertemu lagi dalam program Subasita selanjutnya. Salam bahasa. Untuk kita.